Yo cuy, ketemu lagi sama gua nih. Yang seperti biasa dan sesuai yang ada di thumbnail, kalau ini adalah series terakhir dari pembahasan manga yang berjudul Shihai Shoujo Kubaru-chan. Dan seperti biasa gue ingetin lagi nih cuy, udah part terakhir dan kalian masih gak mau subscribe channel ini. Waduh, jadi buruan di subscribe dulu dong cuy. So langsung aja, Mayan Manga Yandere. Kemarin terakhir diliatin Sajigawa yang dia ini emosi cuy gara-gara ia merasa direndahin oleh si Kubaru. Dan setelah itu ditampilin Kubaru yang dia ini pergi buat beli es krim gitu bersama Aihara dan Yuto cuy. Dan kelihatan Kubaru yang sangat menyukai es krim tersebut. Di saat dia berbincang dengan Yuto, Kubaru itu nawarin es krimnya cuy kepada Yuto. Namun Yuto menolak gitu karena Yuto kurang suka sama rasa mint dan coklat. Kubaru ngejawab cuy kalau dia itu bakalan mengingat kalau hal itu nggak disukai oleh Yuto. Yang ngebuat Yuto ini malah baper gitu cuy. Saat Kubaru ingin mencoba es krimnya, secara nggak sengaja es krimnya ini jatuh cuy ke bajunya Kubaru. Dan karena es krim tersebut sangat enak, Kubaru ini ingin menghabiskan es krimnya terlebih dahulu gitu. Lalu ia akan mencucinya. Dan saat Kubaru ini mau ke toilet untuk mencuci bajunya yang terkena es krim tadi cuy, dengan ditunggu oleh Yuto dan Aihara di luar, awalnya sih emang aman-aman aja. Cuma setelah tiba-tiba ada Sajigawa gitu yang menekap Kubaru dari belakang dan mengikat leher Kubaru gitu cuy dengan benang yang tajam gitu. Serta Sajigawa itu bilang cuy kalau Kubaru membuat kegaduhan maka Kubaru akan berakhir. Sementara itu Yuto dan Aihara yang menunggunya merasa aneh gitu karena Kubaru yang terlalu lama di toilet serta nggak kembali-kembali gitu cuy. Dikarenakan hal itu Yuto nyuruh Aihara buat ngecek ke dalam toilet dan bener aja cuy, Kubaru telah hilang. Lalu Aihara melaporkan hal itu ke Yuto cuy, bahwa Aihara nggak menemukan Kubaru di semua tempat. Akan tapi cuma ada sabut tangan yang ia temukan cuy. Di sini Aihara panik dan saking paniknya ngebuat Aihara ini sampai pingsan gitu. Bukannya cepat bertindak, malah Yuto disusahin gitu sama Aihara yang pingsan. Yuto yang mencoba buat bangunin Aihara, secara tiba-tiba Aihara ini bangun cuy dan menghantam kepala Yuto dengan keras. Ternyata kepribadian Aihara ini pindah cuy dan menyuruh Yuto agar cepat-cepat mencari Kubaru. Di sini Yuto sedikit teringat tentang TWS atau AirPod gitu. Gua nggak tahu nyebutnya gimana. Cuma karena itu terdaftar ke handphonenya milik Yuto, maka ia bisa melacaknya. Di sisi lain Kubaru yang sedang disekap di rumah yang kosong pura-pura merengek ketakutan cuy, serta meminta Sajigawa buat melepaskannya. Di sini Sajigawa sedikit terkejut cuy gara-gara Kubaru yang bersikap ketakutan selayaknya orang normal gitu. Akan tapi ia menghiraukan hal itu cuy dan mencoba membuka penutup mata dari Kubaru agar dia itu bisa melihat muka putus asanya cuy. Di saat setelah membuka penutup mata dari Kubaru tersebut, dilihatin cuy muka Kubaru yang sedikit mengejek Sajigawa gitu, dengan Kubaru menggonggong seperti seekor anjing. Bisa dilihat sepertinya Sajigawa ini salah lawan cuy. Dengan ekspresi Kubaru yang sangat tenang, Sajigawa ini bertanya, apakah kamu ini tidak takut kalau aku akan membunuhmu? Kubaru bilang, takut apa? Takut mati. Jika aku bisa mati sekarang, aku juga sedikit penasaran akan hal itu. Emang Yandere ini bener-bener di luar nalar gitu. Gak habis pikir gua cuy. Kubaru juga bilang gitu, apa yang terjadi jika kamu mati? Apakah kekosongan atau kehidupan baru di akhirat? Semua belum tahu gitu sebelum kamu melakukannya. Dan di pikiran Kubaru, kematian hanya sebagian dari kehidupan. Jadi Kubaru nggak perlu takut akan adanya mati. Lalu nggak perlu lama-lama Kubaru bilang cuy sama Sajigawa, daripada kau itu frustasi dalam kehidupanmu, mengapa kau tidak membiarkanku mengendalikan hidupmu, kata si Kubaru. Di sisi lain Yuto dan Aihara ini berhasil sampai dan menemukan rumah kosong tersebut cuy. Dan gak lama setelah itu mereka mendengar suara dari rumah tersebut yang membuat Yuto ini bergegas ke rumah tersebut cuy. Ya walaupun Yuto ini juga dipenuhi kegelisahan gitu akan tapi Yuto juga diselamatkan oleh Kubaru, maka ia harus menyelamatkannya. Di saat keberanian Yuto ini udah cukup besar, Yuto memberanikan diri cuy untuk mendobrak masuk ke ruangan tersebut. Di sisi lain lagi kita ditampilin cuy isi percakapan Kubaru dan Sajigawa gitu. Ternyata suara keras barusan adalah suara yang ditimbulkan Sajigawa karena memukul dinding sampai retak gitu cuy, dan menyuruh Kubaru agar tidak bicara
omong kosong. Lalu Kubaru ini ngejawab cuy, setidaknya Kubaru itu mengerti keadaan dari Sachigawa, karena kelihatan kalau Sachigawa itu menderita. Karena tidak ada yang mengertimu, tidak ada yang mencintaimu, dan jika ada, mereka hanya mengisi waktu luangnya, lalu mereka akan meninggalkanmu dengan mudah, kata si Kubaru. Dan jika tidak ada yang mencintaimu, maka buat mereka yang mencintaimu sendiri. Serta jika menurutmu Tuhan itu tidak ada, maka kau hanya punya satu pilihan. Oleh karena itu, aku bakalan menjadi Tuhanmu. Gila nggak? Emang si Kubaru ini cuy. Dan di sini Kubaru juga menambahkan cuy, jika ia menerimanya maka tinggal lepaskan tali ini dan Kubaru akan menyelamatkan Sachigawa dari rasa putus asa. Akan tapi jika Sachigawa menolaknya maka aku, dan aku pastikan tidak akan ada seseorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Buset. Dan gak selang setelah itu ada Yuto yang tiba-tiba membuka pintu ruangan tersebut cuy, dan tercengang gitu melihat Sachigawa yang sungkem cuy kepada si Lord Kubaru. Di sini Yuto menanyakan perihal pembunuhan gitu cuy. Cuma Sachigawa bilang ia nggak jadi membunuh karena sekarang Kubaru adalah Tuhan barunya. Dan di sini mereka mulai berkenalan gitu, mulai dari Kubaru dan diikuti oleh Sachigawa. Setelah itu Yuto melihat Kubaru yang senyumnya ini sangat puas cuy dan kelihatan begitu manis. Ya walaupun sedikit kejam sih. Lalu keesokan harinya mereka bersekolah seperti biasa cuy, dan dilihatin mereka sedang menggunakan seragam musim panas. Dan di sini juga Yuto kelihatan kalau luka di tangannya ini udah sembuh gitu cuy. Lalu Yuto bertanya bagaimana dengan Sachigawa. Kubaru dengan santai ngejawab kalau dia itu meninggalkannya sendirian. Yang membuat Yuto ini khawatir gitu cuy tentang apa yang akan terjadi. Karena hal itu Yuto bertanya, bukankah kau akan menyelamatkannya, tapi kenapa malah melakukan hal itu? Kubaru bilang itu simple, kalau keselamatan itu berasal dari rasa sakit, maka aku akan membiarkan ia tersakiti, lalu aku akan datang sebagai Dewi penyelamat. Dan kalian wajah dari Yuto yang bengong ini cuy. Dan dia sadar gitu kalau Kubaru hanya bermain-main sama bonekanya, dan itu sepertinya buruk gitu cuy. Di tengah perjalanan Yuto dan Kubaru, di sini ada Ryota yang udah mulai bersekolah kembali cuy dari kejadian yang dulu. Dan di sini Ryota meminta waktu sebentar kepada Yuto gitu. Kubaru bilang kalau Yuto nggak harus pergi karena itu akan buang-buang waktu. Cuma Ryota ini memaksa dan nggak peduli kalau itu benar-benar membuang waktu. Cuma Ryota ini ingin menanyakan sesuatu kepada Yuto. Dan tibalah mereka di atap sekolah dan Yuto bilang kalau Yuto sebenarnya nggak begitu suka berbicara dengan Ryota. Ryota dengan wajah jekernya bertanya, apakah kau yang memposting video itu? Sungguh langkah yang sangat berani. Dan apakah itu ide dari siswa pindahan? Atau kita bisa kenal itu sebagai Kubaru cuy? Dan jika iya, kenapa? Kata si Yuto. Ternyata Ryota ini cuma ingin minta maaf cuy kepada Yuto. Jelas dong Yuto terkejut dan seakan-akan gak percaya gitu. Yang langsung gitu cuy, Yuto menampar muka dari Ryota. Yuto yang sangat marah mengingat kejadian yang ia alami selama di sekolah itu seperti bukan masalah besar gitu cuy bagi Ryota. Ya walaupun Ryota juga ikutan terpancing emosi, tapi Ryota berkata kalau ia hanya ingin menjadi teman dari Yuto cuy. Yang membuat mereka ini adu cekcok dan sedikit gua skip cuy. Kalau mereka di sini juga ikutan adu jotos gitu. Cuma gua kasih slide jurus Yuto buat numbangin Ryota cuy. Dan di tengah pertengkaran mereka datanglah Kubaru yang melerai mereka cuy. Kubaru bilang membiarkan pukulan kalian yang berbicara itu menarik, cuma kalian melupakan suatu hal, yaitu sebuah cinta. Yang membuat Ryota dan Yuto ini terdiam cuy. Lalu Kubaru membisikkan hal vulgar ke Ryota seperti, bagaimana kalau kau dan aku memupuk cinta bersama. Yang membuat Ryota ini kaget dan Kubaru ini mengajak Ryota pergi meninggalkan Yuto. Dan saat di kelas Yuto masih memikirkan hal itu cuy. Dan di saat Aihara ini mencari Kubaru dan menanyakan kepada Yuto, pikiran Yuto ini semakin liar gitu. Yang membuat Yuto ini menangis cuy dan meninggalkan Aihara untuk pergi ke rumah Yuto. Dan saat datang di rumah Kubaru, ya sepertinya terlihat nggak terjadi apa-apa cuy. Dan Kubaru bilang kalau Ryota ingin berbicara dengan Yuto. Ya walaupun pikiran Ryota itu juga masih kemana-mana cuy. Saat Ryota mau berbicara, ternyata Ryota ini malah berbicara aneh cuy kalau ia cinta kepada Yuto. Yuto yang panik dibisiki oleh Kubaru kalau Kubaru itu telah mencuci otak dari Ryota. Dan Kubaru itu juga bilang cuy ke Yuto kalau kau itu nggak mau dibully lagi, maka
Maka perasaan Ryota yang awalnya benci aku ubah menjadi perasaan cinta. Dan bener aja cuy, di antara pembicaraanku baru dan Yuto barusan, Ryota bilang kalau ia akan berusaha membuat Yuto mencintainya. Dan ya dikarenakan Kubaru ingin mengadakan pertemuan untuk sesama perempuan cuy, ngebuat Yuto ini ditendang ke rumah Ryota untuk sementara waktu. Jelas dong Yuto panik dengan situasi yang sekarang. Dan tanpa menghiraukan Yuto, Kubaru sedang berkumpul asik cuy dengan boneka-boneka perempuannya. Ya walaupun isinya perkenalan setiap orang, dan Kubaru hanya ingin lebih mengenal satu sama lain. Sementara itu keadaan canggung melanda Yuto gitu. Di sini Ryota bilang kalau itu hanya memiliki satu tempat tidur, dan sebelum Ryota selesai bicara, Yuto ini nyerobot kalau ia akan tidur di lantai aja cuy. Karena merasa sedikit canggung, Ryota ini menawarkan mie instan kepada Yuto cuy, dan Yuto juga berterima kasih gitu telah mengizinkan ia menginap. Yang malah membuat Ryota ini ngeblas gitu cuy. Ya Yuto ini cuma bisa bertingkah keheranan doang gitu atas apa yang terjadi. Di sini Yuto kelihatan memberikan sebuah festival musim panas cuy, dan ia itu berencana untuk ngajak Kubaru untuk pergi bersamanya. Waduh. Dan ya saat Yuto ini mengajak Kubaru lewat chat, yap Kubaru mau gitu cuy, yang ngebuat Yuto kegirangan. Dan meraja keesokan harinya saat ia akan pergi bersama, Yuto sedikit gugup gitu. Dan keluarlah Kubaru yang penampilannya beda dari biasanya. Yuto dengan spontan uhuy bilang kalau Kubaru itu kelihatan sangat lucu. Lalu ditampilin Yuto dan Kubaru yang berkencan ke festival musim panas. Karena akan ada pertunjukan kembang api, Kubaru itu ingin membeli beberapa cemilan dahulu gitu cuy. Dan karena kondisinya yang sangat ramai, ngebuat Yuto ini hampir terpisah dengan Kubaru. Akan tapi Kubaru langsung menarik tangan dari Yuto gitu, dan mereka bergandengan tangan agar tidak saling terpisah. Waduh. Dan ya di situasi yang seperti genre cerita romance seperti ini ya kan, Yuto udah gak tahan dengan perasaannya cuy. Yang langsung aja Yuto bilang kalau dia itu menyukai Kubaru. Dan Yuto juga berharap gitu di masa depan ia masih bisa pergi bersama Kubaru ke festival yang sama. Serta Yuto nggak akan bisa jatuh cinta selain dengan Kubaru. Wah. Awalnya Kubaru minta maaf cuy, dan di sini gue sedikit terdiam gitu cuy. Karena ia itu kosong, dia juga nggak tahu perasaan dalam dirinya, dan ia juga nggak tahu cara mencintai. Cuma dengan kekahnya Yuto bilang kalau itu nggak apa-apa karena ia mencintai Kubaru apa adanya. Lalu Kubaru bilang jika itu bisa membuat Yuto bahagia dengan cara ini, walau Kubaru itu nggak bisa menjanjikan kebahagiaan bagi Yuto, tapi Yuto bisa mencintai Kubaru sebanyak yang Yuto inginkan. Dan ya manga dari Shihai Shoujo Kubaru-chan udah tamat cuy. Waduh. Ya walaupun kurang sedikit gebrakan di endingnya, cuma nggak apa-apa lah. Yang penting happy ending dan Yuto masih bisa bersama Kubaru. Jadi ya segitu dulu pembahasan manganya. Gimana menurut kalian? Dari manga yang satu ini kalian bisa komen di bawah cuy. Serta jika kalian memiliki pembahasan manga yandere atau di luar manga yandere ya kan, kalian juga bisa request di kolom komentar. Dan udah gua bahasin manganya sampai tamat. Sekarang giliran kalian buat subscribe channel ini cuy. So gua Ramstaku. Thank you.